Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana wa talamidana fid din wa 'alimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh yang semoga selalu mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kajian kita hari ini berlanjut, yaitu tafsir surah dari Al-A'la. Sebelumnya Al-Ghashiyah. Pada pertemuan pembahasan surat Al-Ghashiyah, kita memperkenalkan ada dua wajah, yaitu wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah yang pada hari akhir nanti ada wajah yang terhina, tertunduk. Siapa mereka? Mereka telah berupaya banyak bekerja tetapi mereka sia-sia karena amalannya tidak punya iman. Dan mereka adalah kelompok yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka diberi minum nanti di neraka min ainin aniyah, dari air yang sangat-sangat panas. Tidak ada makanan untuk mereka kecuali dhari'. Dhari' itu duri, makanan yang atau pohon-pohon yang berduri, yang tidak mengenyangkan dan tidak bikin gemuk, ya. Kemudian ada juga wujuhu yauma idzin na'imah, wajah-wajah yang pada hari di mana wajah berseri-seri, yaitu mereka yang mendapatkan kucuran minum yang luar biasa, yaitu air yang mengalir dari surga. Mereka bahagia di sana, diberikan minum, dilayani. Ini adalah kenikmatan untuk orang-orang yang beramal saleh yang diiringi atau ada iman, ya. Iman ini sangat penting. Makanya kalau kita menekankan innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatan. Bapak hadir kemari, keluar dari rumah, melangkahkan kaki dengan kaki kanan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, berjalan menuju masjid, maka setiap langkah Allah berikan ampunan, Allah berikan kebaikan, Allah angkat derajatnya. Sampai menuju masjid kita langkahkan dengan kaki kanan memasuki masjid dengan membaca bismillah, Allahumma ighfir li dhunubi, bismillah ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika, ya. Kalau kita biasanya cuma Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Kalau mau lengkap tadi bismillah, ya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah dan segenap jamaah, kita akan membaca surat Al-A'la. Kita coba untuk memperbaiki bacaan kita dengan tahsin kita. Surah Al-A'la berapa surah? Berapa ayat? 19 ayat. Surat yang ke-87. Kita baca bersama, mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kita coba dari pertama. Sabbihis ya, bukan khis ha sabbihisma rabbikal bukan rabbikal atau rabbikal a'la bukan a'la sabbihisma rabbikal a'la. Coba alladzi di ujung nih alladzi khalaqa fasawwa qa ya di sini dalam qa bukan ke tapi turunin di sini qa alladzi khalaqa fasawwa. Coba walladzi qaddara fahada dha ya bukan di atau zi bukan walladzi dzi fahada bukan faha tapi fahada walladzi qaddara fahada. Coba walladzi akhrajal mar'a bukan mar'a tapi mar'a faja'a bukan faja'a faja'alahu ghutha bukan husa tapi tha ghutha'an ahwa. Coba sanuqri'uka fala bukan tang tapi tansa. Coba illa ma syaa Allah tekan karena ada tasydid innahu ya'lamul tahan ya'lamul jangan ya'lamul mulnya jangan ya ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa
nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in tekan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Coba. Fadzakir ada tasydid. Sayadzakkaru man tekan. Sayadzakkaru man yakhsha. Coba. Tekan lagi. Wa yatajannabuhal ya. Beda as beda ya. As sin kecil, sin titik 3, sad ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi beda yas sin kecil, yas sin besar, yas ya. Alladzi yaslan naral kubra. Coba. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Hanya nggak usah fiha gitu. Fiha biasa aja ya. Ha. Bukan bawa kalau fiha terlalu ini ke sini. Fiha wala yahya. Ya. Ha wala yahya. Qad aflaha man. Ikhfa itu samar. Qad aflaha man tazakka. Coba. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu ada hamzah. Bal tu bukan tu biasa tapi ada hentakan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, kata dunia ini karena nun dengan ya satu kata nyambung maksudnya, maka dibacanya idhar. Secara hukum sebenarnya nun mati ketemu ya adalah idgham bi ghunnah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita secara pelan dan pasti berupaya untuk menjadi orang yang bisa hasana yuhsinu ya. Jadi tahsin, bisa memperbaiki bacaan kita ya. Baik. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih ya. Isma rabbik, sucikanlah isma rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Jadi kita diperintahkan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Maka ketika menjelaskan ayat ini, ketika Rasulullah membaca ayat ini, baginda Rasulullah menyampaikan bacalah ayat ini ketika sujud.
Maka ketika kita sujud, tasbihnya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana, maha suci, Rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan dengan memujinya. Sama ketika membaca fasabbih bismi rabbikal azim, maka sebutlah nama Tuhanmu yang maha agung. Nah, ketika membaca ayat ini, baginda Rasulullah menjelaskan dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Ahmad, bacalah ketika kalian dalam bacaan ruku. Ketika ruku, bacalah bacaan ini. Maka ketika ruku kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci, Rabbi, Tuhanku, al-azim, yang maha agung. Ya beda, al-azim dan al-a'la. Al-azim yang maha agung, al-a'la yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan dengan memujinya. Siapakah al-a'la? Allah yang maha tinggi atau rabbikal a'la? Nah, ini alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan. Setelah Allah menciptakan, fasawwa, lalu Allah menyempurnakan. Ini proses. Setelah Allah menciptakan, seperti proses kita diciptakan, ya. Kemudian Allah menyempurnakan bentuk kita sehingga nampak kita adalah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, paling indah. Tetapi sebagus-bagusnya manusia yang diciptakan itu adalah tergantung nanti kepada iman. Maka ada tsumma radatnahu asfala safilin, ya. Ada orang yang dikembalikan kepada Allah ke posisi yang asfal. Asfal itu rendah, ya. Ya. Ke derajat yang rendah, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang melakukan amal saleh. Tetapi disebutkan sebelumnya orang yang beriman. Ini penting, Pak. Iman, amal saleh. Lakukan amal saleh dengan iman, berarti lakukan amal saleh dengan ikhlas. Lakukan amalan itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan zat yang qaddara, Allah telah menentukan kadar. Kadar itu berarti ya sesuai ketentuan masing-masing. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Coba kita bisa lihat pada seluruh binatang, ya. Ketika binatang yang dilahirkan, secara otomatis dia mempunyai insting, ya, untuk mencari puting ibunya, ya kan? Punya insting, ya. Sama anak pun diawali dengan seperti itu. Ketika akal belum berfungsi, tetapi insting itu main, bahwasanya dia kemudian ketika disusui dia mau, ya. Ini namanya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, sudah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, bapak-bapak, dikasih apa? Akal. Akal itu ketika diiringi dengan iman, akal itu ketika diisi dengan ilmu, maka menjadikan kita menjadi orang yang tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi, zat yang akhraja, mengeluarkan atau menumbuhkan, al-mar'a, rerumputan. Wah, rumput ini menjadi sesuatu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, terasa gersang kalau bumi ini tidak ada rerumputan. Maka al-mar'a itu termasuk pohon-pohon itu kan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan atau memberikan ada namanya simbiosis mutualisme. Ada rumput, kemudian apa lagi? Ada binatang yang makanin, begitu kan? Nah, kemudian apa? Faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu dijadikannya rerumputan itu ghutha'an, kering, hitam, ya. Artinya apa? Ini perlu proses, ya. Sehingga dalam riwayat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya takwilnya adalah proses tumbuh sebelum kering apa? Hijau, hijau ranum. Kemudian proses menguning, kemudian kering, gitu kan.
Ini memberikan pembelajaran kepada kita. Kita pun demikian, Pak. Ya. Proses yang tadinya tidak bisa apa-apa karena ketika masih bayi butuh bantuan ibu kita, ayah kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin lama kita sudah mulai tumbuh, remaja, dewasa, gagah gitu, bisa mencari rezeki sendiri. Lama-lama kemudian turun lagi, ya kan? Seakan-akan kayak pohon kemudian menguning, lemah. Nah, itulah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka akan kami kembalikan kepada penciptaannya. Maksudnya apa? Dikembalikan, kondisinya tadi berputar, ya, berputar. Dari lemah, gagah, lemah, kembali. Jadi artinya ini sudah takdirnya, sudah ketentuan kadar yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah ketika diberikan umur-umur yang disebutkan, dikembalikan kemampuan kita. Sekarang jalannya mungkin tidak segagah jalan ketika masih muda, ya. Goes dulu mungkin goesnya bisa jauh, paling kalau sekarang mungkin yang goes tidak terlalu jauh, ya. Sekarang mungkin sudah mulai datang keluhan-keluhan, dari duduk lama udah nggak nyaman, dari sekarang kita kalau ngaji udah modelnya nyender, yang kedua selonjor, ya kan? Ya begitu. Sudah nyender, senderan, selonjoran, nyari yang nyaman, nah gitulah. Makanya pengajian ini kita ada pengajian yang nyaman. Silakan Pak, kalau yang mau selonjor aja gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, karena berasa kan pinggang gitu kan, punggung apalagi. Nah, ini memang sudah kadarnya begitu, ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pada usia-usia yang demikian, Bapak-bapak. Pada usia-usia yang demikian, bersyukurlah ketika kita ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecenderungan untuk mau memakmurkan masjid, kecenderungan untuk duduk di masjid, kecenderungan untuk hadir berjamaah di masjid. Itu adalah apa? Karunia dari Allah yang mesti disyukuri gitu. Kan orang kalau sudah umur 40 tahun malah kan ada doanya kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Mohonnya apa kepada Allah? Agar pandai bersyukur. Udah syukurin apa yang sudah berjalan, jangan keluh kesahkan yang sudah berlalu. Kemudian apa? Wa an a'mala salihan tardah. Mohon kepada Allah agar di sisa umur ini mampu melakukan amal saleh yang Allah ridhai. Nah ini sangat penting Pak. Jadi kalau pas umur-umur begini, alhamdulillah masih pada gemar memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi indah lagi kalau usia-usia yang muda nih. Makanya kita kasih tahu yang muda-muda. Sini yang muda-muda kan. Yang muda-muda yang kelihatan itu Pak Gito, ya kan? Nah. Yang nggak ada jenggotnya berarti masih muda ya. Nah. Orang yang muda yang hatinya tertaut dengan masjid itu dijanjikan termasuk dalam 7 disebutkan. Ada 7 kelompok, 7 golongan mereka yang akan mendapatkan perlindungan di mana tidak ada lindungan kecuali dari Allah pada hari akhir nanti. Di antaranya apa? Pemuda, ar-rajulun ya, pemuda yang hatinya nyangkut sama masjid. Doh, maka yang muda-muda ini, ya kan? Ya kalau kita hitungannya muda-muda Ustaz ya. Ya. Baik. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada engkau Muhammad, ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Allah bacakan melalui malaikat Jibril Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendakinya, atau apa yang Allah kehendaki untuk dilupakan oleh Rasul terjadi. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah memang sudah diasah, sudah diasuh, sudah digembleng, disiapkan mentalnya untuk mendapatkan cahaya Al-Quran. Al-Quran masuk dalam sanubari baginda Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan fala tansa, tidak akan lupa apa yang telah Allah sampaikan melalui wahyu-wahyu. Illa masya Allah. Tetapi di sini menegaskan tetap Allah yang Maha Kuasa. Bisa aja Allah menghilangkan apa yang telah Allah tanamkan kepada hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kalau kita kan beda kan. Apa yang kita kaji hari ini besok ingat enggak? Jangankan besok, nanti pulang ketika ditanya, tadi ngaji apa? Ngaji tadi yang saya tahu mah tadi makanannya doang katanya. Bisa begitu kan? Ya. Atau tahunya apa? Ya surat Al-A'la ya. Alhamdulillah masih nyambung. Ingat surat Al-A'la. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya Allah ya'lamu, dia mengetahui al-jahra yang terang, wa yakhfa wa ma yakhfa, dan mengetahui yang tersembunyi. Ini kesadaran untuk kita Pak orang beriman. Sadar yakin dengan sebenar yakin, yang nampak Allah lihat, yang disembunyikan juga Allah lihat. Yang tersembunyi pada kalbu kita Allah tahu, yang tersembunyi di dalam rumah-rumah kita Allah tahu, yang tersembunyi pada pikiran kita Allah Maha tahu, apalagi yang ditampakkan. Sehingga dengan kesadaran iman seperti ini, kita akan berhati-hati ketika dalam berbuat dan bersemangat ketika dalam beramal. Ketika dia bersedekah, beramal, yang lain tidak melihat tetapi yakin Allah Maha melihat. Ketika salat makin khusyuk, yang lain tidak melihat tetapi Allah melihat salat kita. Akhirnya kita salatnya jadi khusyuk. Maka salat yang paling utama setelah salat faraid adalah salat tahajud. Ada nggak salat tahajud gegeruan? Ada nggak salat tahajud rame-rame? Ya kan kita kadang-kadang keluarga masih pada tidur, kita bangun salat tahajud, begitu kan? Nah, ini yang luar biasa itu. Makanya tahajud itu akan mengangkat derajat kita, akan memberikan pujian yang Allah berikan kepada kita, pujian yang baik. Maka cara untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki rezeki, memperbaiki keadaan, untuk mendapatkan solusi terhadap apa-apa yang ada, jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pinter, datanglah kepada Allah di keheningan malam, lakukan salat tahajud 2 rakaat, tambah kalau masih kurang 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Yang sudah witir tidak usah witir lagi, yang belum witir kerjakan witir. Kalau witirnya udah mepet, nggak usah 3 rakaat, bisa cukup 1 rakaat karena sudah waktunya mepet. Nah, dari waktu-waktu yang kita jalani ini, insya Allah Pak, asa rabbuka ayyam athaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Tuhanmu akan mengangkatmu ke derajat yang maqam mahmuda, terpuji gitu. Bisa. Bapaknya yang tahajud, malah yang dapat derajat naik pangkat adalah anak-anaknya. Ke bawah nggak sih Bapak? Ke bawah. Itu ya Pak ya. Jadi jangan dipikir, saya mau nyari apaan, pujian apa? Udah tua, udah aki-aki. Ya minimal nanti di akhirat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak itu jangan sombong sama orang tua. Bisa jadi dimuliakannya dia di dunia dengan rezeki yang lebih banyak, status sosial yang lebih baik, bisa jadi karena tahajud dari orang tuanya. Di keheningan malam dia selalu menyebut namanya, memohon keberkahan, kebaikan untuk anak-anaknya. Betul nggak? Ya kan? Tuh, ini sangat penting gitu. Baik. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan engkau Muhammad kepada jalan kemudahan. Allah berikan kepada Rasulullah janji jalan kemudahan. Tetapi bukan berarti tidak ada rintangan. Ada gini Pak, masalah dihadapi bukan dihindari. Kalau masalah dihindari tidak akan selesai masalah itu. Tetapi ketika masalah dihadapi secara pelan, pasti masalah itu akan hilang, gitu kan? Maka ada istilah badai pasti berlalu. Bayangkan baginda Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, tidak lama kemudian jadi yatim piatu, dirawat oleh kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya sampai akhir hayat pamannya tidak mau beriman, gitu kan? Bayangin. Kemudian pamannya yang mendukung dakwah Rasulullah wafat, istrinya juga yang mendukung dakwah Rasulullah wafat, kemudian terjadilah Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Coba, perjuangan sangat-sangat luar biasa. Sempat diusir dari Mekah, gitu kan? Hijrah ke Madinah, gitu. Ini perjuangan, gitu. Tetapi itu apa? Karena dihadapi, maka Bapak dan Ibu, kita tanamkan di sama anak-anak kita untuk menjadi orang yang kuat itu. Jadi masalah itu dihadapi, bukan lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita menghadapi masalah dengan izin Allah, terkadang tanpa melalui pemikiran kita,
ada orang-orang yang bergerak membantu urusan kita, menyingkirkan masalah-masalah kita. Sangat mungkin kan? Ya. Jadi orang lain jadi tentara-tentara kita. Ya. Mungkin awal-awal DKM bingung kan, ini bagaimana renovasi? Ya udah. Kalau cuma dipikir diri sendiri, selesai nggak? Enggak. Tetapi ketika didiskusikan sama jamaah, selesai nggak? Selesai. Yuk kita naikin teras, gitu kan? Ayo kita karpetin itu. Ayo kita AC-in. Selesai nggak? Selesai. Apalagi ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah yang ada ketika dihadapi terus menerus, mohon pertolongan Allah. Tapi mohon pertolongan Allah, maka selesainya adalah selesai yang berkah. Ada juga Pak, masalah dihadapi tetapi dia mengandalkan pikiran dia, mengandalkan harta yang dimilikinya, mengandalkan rekanan teman-teman yang hebat-hebat, tetapi akhirnya tidak berkah. Itu yang disebut dengan segala sesuatu bila tidak dimulai dengan memohon pertolongan Allah, menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya. Yang kita cari apa? Berkahnya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Allah menyampaikan, fadzakir, maka berikanlah peringatan. Kalau kita berikan peringatan berarti bahasa kita apa? Dakwahin, dakwah, ajakin, ingetin, berikan peringatan. In nafa'atiz dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Tadi mengawali kita mengingat kembali, kita kan memang orang pelupa kan, namanya juga an-nas, manusia, nasia, ya kan, orang pelupa kita. Maka kita ngaji begini itu bukan berarti kita nggak tahu apa yang saya sampaikan, bapak-bapak udah tahu. Cuma dengan begini, apa manfaatnya? Oh, diingetin kembali, diingatkan akan apa yang sudah terkubur pada pikiran kita, apa yang agak-agak berkarat pada hati-hati kita. Dengan begini kita jadi wah tambah semangat. Ketemu teman-teman tambah semangat, teringat. Ya, nah. Sayadzakkaru man yakhsha. Siapakah yang akan memberikan atau yang mendapatkan kemanfaatan dari peringatan ini, dakwah ini, ajakan ini? Yaitu orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Akan mendapat pelajaran siapa? Man yakhsha, orang yang takut. Nah, insya Allah bapak-bapak ini termasuk orang yang mendapatkan manfaat dari peringatan ini kan? Buktinya apa? Mau menunggu, mau menuju masjid, memakmurkan masjid, duduk sejenak. Emang nggak bisa di rumah? Bisa. Dari jadi jamaah YouTubiah ya kan? Dengerin YouTube. Tapi memang lain Pak. Kalau kita begini kan lain, kita melihat, mendengar, ilmunya langsung, ya kan? Tidak melalui sinyal gitu kan. Lain, berkahnya juga lain. Duduk di masjidnya aja udah lain. Ya kan? Baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, ada juga tapi orang yang lari dari peringatan. Jangan dikira peringatan itu selalu diterima. Jadi siap-siap. Kalau kita ngasih peringatan, ada dua hal. Satu, diterima. Yang kedua, dijauhi. Ya. Cara menerimanya pun beda-beda. Ada yang langsung menerima bangkit, ya kan? Ada yang menerima langsung pikir-pikir dulu, dicerna sama yang penerima, baru dia itu, nah ini namanya lola ya, loadingnya lama, baru mengerjakan. Ada juga yang menolak langsung frontal. Ada yang juga iya tapi di belakang tidak mengerjakan. Ada model begitu. Maka untuk para mudzakir, orang-orang yang menjadi pemberi peringatan, ya udah sabar. Baginda Rasul aja nggak bisa maksa. Udah kamu diingetin wajib kudung itu, nggak bisa. Itu namanya hidayah. Itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatajannabuhal ashqa. Siapa yang menjauhi itu adalah orang-orang yang celaka. Orang yang menjauhi dari peringatan, dari dakwah, pembelajaran ilmu agama, dijauhi, bahkan dia membencinya, maka dia itu adalah orang-orang yang celaka. Siapakah mereka itu nanti? Alladzi yaslan narul kubra, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang dahsyat, yang besar, ke api yang besar, bakal dimasukin mereka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia di neraka tidak mati, tidak hidup. Jadi jangan dikira orang-orang yang ingkar kepada Allah mati, selesai.
Dia tidak mati, tidak hidup. Kenapa tidak mati, tidak hidup? Agar dia ketika dia tidak mati, berarti kan hidup. Hidupnya apa? Tidak merasakan kemanfaatan. Hidupnya tersiksa. Tidak mati artinya apa? Dia tetap merasakan hukuman api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, bahkan juga diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, ada orang yang masuk nerakanya adalah abadan. Abadan abidun ya, abadan. Abadan itu apa? Selama-lamanya. Ini adalah mereka yang wala yahya wala yamut bahasanya. Kagak mati, kagak hidup. Terus dia apa? Adalah yang kekal. Yang kedua adalah mereka yang dimasukkan ke neraka karena dosa-dosanya. Berarti dia adalah orang yang masih punya persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia punya dosa. Maka mereka matinya adalah mereka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian sampai mateng jadi arang gitu. Setelah jadi arang kemudian datanglah para pemberi syafaat gitu. Jadi nanti Bapak bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada syafaat yang diberikan oleh teman-temannya selain syafaat kubra dari baginda Rasulullah. Ada juga namanya syafaat Al-Qur'an, ada juga namanya syafaat puasa. Nah, orang mukmin juga memberikan syafaat kepada saudaranya. Artinya pertolongan. Ketika orang-orang yang tadi punya dosa dimasukkan ke dalam neraka tapi punya iman, sudah jadi arang, dia kemudian diangkat berombong-rombongan, segerombol gitu, serombongan, dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga. Kemudian dia diciratin oleh para penghuni surga untuk menyambutnya. Maka dia tumbuh seperti tanaman yang numbuh gitu, Pak. Nah, mereka itu disebutnya adalah jahannami miun, alumni penduduk neraka jahanam. Jadi namanya alumni, Pak. Bapak mau jadi ikatan ini jangan ya. Cukuplah alumni orang komplek MA gitu, atau karena udah pindahan alumni SMA, alumni kampus mana gitu ya. Jadi jangan alumni penduduk neraka. Lanjut. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang-orang yang man tazakka, yaitu orang yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah, dengan beramal saleh. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh menjaga lisan agar lisannya tidak mengatakan kedustaan, menjaga diri dari melakukan perbuatan yang sia-sia. Sekarang kan banyak, Pak, perbuatan yang sia-sia, banyak kan? Sehari mata melotot yang dilihatin apa itu? Game itu ternyata bukan penyakit anak-anak, tapi jadi penyakit mak-mak juga ada, bapak-bapak juga ada, ya kan? Jadi alhamdulillah ini bisa subuhan karena istirahat dari ngegame atau ada, Pak, begitu, Pak. Coba udah mulai berpikir lah ya. Kita mencari waktu-waktu yang bermanfaat, apalagi nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Satu, orang yang beruntung, orang yang menyucikan diri, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah itu dalam setiap waktu, setiap saat. Maka seluruh aktivitas seorang muslim itu kalau kita lihat ada doanya kan ya. Mau makan pakai doa, setelah makan pakai doa, mau mendatangi istri pakai doa, ya kan? Kemudian mau bepergian pakai doa, masuk masjid pakai doa, masuk kamar mandi, ya, ini kan semuanya adalah menyebut nama Allah. Nah, ketika disebutkan nama Allah, kemudian dia selalu apa? Dia orang yang menjaga salatnya. Maka orang yang salatnya khasyun, Al-Mu'minun ayat 2, atau salatnya yuhafidun, terjaga, insyaallah mereka itu nanti akan mendapatkan surga, namanya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Insyaallah surganya surga firdaus. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir, ya, al-kafirun itu memilih hayatad dunya, kehidupan dunia. Apa artinya memilih kehidupan dunia? Bukan berarti kita nggak boleh milih dunia, Pak.
Dalam Al-Qasas ayat 77 kita diperintahkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu itu mencari kehidupan untuk kehidupan akhirat, tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Karena apa? Dunia ini adalah lahan kita untuk mendapatkan kesempatan beramal saleh. Amal saleh itu apa? Bisa dengan ilmu, dengan harta, dengan jiwa dan raga. Maka yang punya kesempatan rezeki yang banyak dengan harta, dengan hartanya. Punya ilmu, dengan ilmunya juga. Dengan tenaga, dengan tenaganya juga. Dengan pikiran, dengan pikirannya juga. Ya. Jangan kemudian kita justru menjadikan dunia adalah tujuan. Buat orang mukmin tujuan bukan. Tujuan itu yang mana sebenarnya? Tujuan itu adalah yang abadi, yaitu tujuan kita adalah akhirat. Gak mungkin kan kita jadikan tujuan. Ini namanya transit, karena kita nanti masih jalan lagi. Dunia, kemudian ada nanti alam barzah, alam kubur, kemudian kita jalan lagi ke alam akhirat. Kalau kita cuma berhenti di alam dunia, bencana itu. Maka jangan menjadikan kehidupan dunia itu adalah hal yang utama. Tetapi jangan juga menjadikan kehidupan dunia ini dijadikan sebagai hal yang diabaikan. Akhirnya apa? Mengabaikan kewajiban sebagai seorang suami, mengabaikan pendidikan anak-anak, mengabaikan kebutuhan keluarganya. Jangan sampai dengan alasan akhiratlah yang perlu dicari. Enggak. Ada, makanya dalam Islam suami adalah pemimpin, dia punya kewajiban apa? Memenuhi kebutuhan untuk siapa? Memberikan pakaian untuk siapa? Memberikan sandang untuk siapa? Kan untuk pasangan, untuk anak sebagai kewajiban. Kewajiban, Pak, kewajiban. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Hal yang demikian tadi dari qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, yang menjelaskan tentang beruntunglah orang yang mensucikan diri, orang yang mengingat Allah kemudian dia salat, bahkan dia itu mengutamakan kehidupan akhirat. Maka disebutkan sesungguhnya hal yang demikian itu ada di suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, sahifah ya. Jamannya suhuf. Suhufil ula, suhuf-suhuf yang sudah ada sebelum Al-Quran, yaitu sudah ada di lembaran-lembarannya. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Musa alaihis salam. Jadi dengan nabi-nabi bapak-bapak itu kita ada runtutan gitu. Oh, ini ada juga di suhuf Nabi Ibrahim, di suhuf Nabi Musa. Allah ajarkan, Nabi Ibrahim ajarkan kepada keluarganya, Nabi Musa ajarkan kepada keluarganya. Ajar apa? Mensucikan diri, mengingat Allah, melaksanakan salat, dan mengutamakan kehidupan akhirat. Bukan berarti mengabaikan kehidupan dunia. Nah, baik, dari sini ada pertanyaan bapak-bapak? Silakan. Selagi bisa dijawab nanti dijawab ya. Dengan Pak Zul. Baik. Kita mangga Pak. Oh, maksud pembacaan faha. Kita sering kadang-kadang memang ada beberapa sering kita dapatkan santri-santri bacanya ihdinas sirat ihdina. Ya, itu terlalu boros ya. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas. Tapi ihdinas ya, itu suara dada. Kalau itu suara mana dia? Rongga ya seluruhnya ya. Ihdinas. Jadi ada huruf-huruf yang boros, Pak. Termasuk H ini huruf yang boros. Boros apa maksudnya? Boros nafas ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, atau kalau mau disambung, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan Nuh. Kalau Nuh, kadang-kadang dikhawatirkan tawal itu ngebalik lagi. Ihdinas sirata. Jadi walladzi qaddara fahada. Fahada. Ya, gitu Pak ya. Jadi ini adalah memang huruf yang boros. Ihdinas siratan, kita ihdinas siratal mustaqim. Ada pertanyaan lagi? Al-Quran ya bapak-bapak nih nanti akan datang pada hari kiamat. Itu diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Jadi ada Quran, puasa, mengadu kepada Allah. Kata Al-Quran bahwasanya orang ini tidak tidur malam karena membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran baca malam itu penting ya. Bacanya malam. Bukan berarti selain malam nggak boleh. Memperbanyak baca Al-Quran. Minta kepada Allah agar diizinkan untuk memberikan syafaat. Puasa pun akan datang. Kemudian minta kepada Allah agar memberikan syafaat. Kata si puasa, dia itu menahan lapar dan haus. Dia itu menjauhi hal atau menjaga syahwatnya karenaku, maka dia pun minta izin kepada Allah dan Allah pun akhirnya mengizinkan Al-Quran, mengizinkan puasa untuk memberikan syafaat. Jadi jelang Ramadan ini Bapak, bacalah, banyakin baca Al-Quran ya, banyakin baca Al-Quran. Saya nggak lancar, nggak apa-apa, tetap lahu ajran, baginya tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala bacanya, pahala susah payahnya. Kemudian ingat, 1 huruf adalah 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Itulah bacaan Al-Quran. Alif Lam Mim berapa? 3. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Alif Lam Mim berapa? 3. Berarti 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Hitung aja. 19 berarti ada berapa kebaikan? 190. Baca Bapak lagi dari Al-Fatihah selesai. Kan nggak ada mungkin, udahlah saya 190 aja. Udah cukup baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim besok nanti kita. Enggak kan? Kita rata-rata kan nggak mungkin cuma baca Quran Yasin, Shadaqallahul Azim, pengen pendek lagi Nun, Shadaqallahul Azim. Kan enggak kan Pak ya? Sayang banget itu. Ini memotivasi kepada kita. Demikian juga dengan puasa. Lakukan puasa dengan penuh perhatian ya. Penuh perhatian apa? Laisa siyam lisyarbi lil akli wasyarbi. Jadi puasa itu tidak cuma nahan, nggak makan, nggak makan gitu aja terus itu kan. Tetapi innamas siyam minal lahwi warrafath. Puasa itu hakikatnya juga adalah meninggalkan hal-hal yang apa? Yang sia-sia, meninggalkan perbuatan sia-sia dan meninggalkan perkataan atau ucapan yang mengandung dosa. Nah ini nanti makanya Ramadan perbuatan itu ditinggalkan, yang sia-sia, kemudian kata-kata yang kotor, yang keji ditinggalkan. Ini insya Allah termasuk puasa yang paling baik ya. Kenapa kami sampaikan di bulan pertengahan, hampir pertengahan Sya'ban? Karena ini sangat penting. Namanya pemanasan itu jangan pas mulai Ramadan baru pemanasan. Pemanasan sekarang Pak. Rajin ke masjid dari sekarang. Jadi ketika nanti Ramadan datang, istiqomah ke masjid. Syawal datang, masih istiqomah ke masjid. Ya kalau mereka tidak pemanasan, ramainya cuma di bulan Ramadan. Setelah Ramadan nggak ke masjid lagi, ya kan? Ngaji doang di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai
kagak ngaji lagi. Maka nih kesempatan, gerakin itu anak, cucu, mantu, istri, seterusnya untuk menghidupkan Ramadan yang penuh berkah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا نامن حمدا نعمه وكافي مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih yang maha penyayang, kami mohon curahan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan ampunan kepada kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, keturunan kami. Ampunan kepada mereka dari orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Berkahilah pula kami di bulan Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan kesempatan kami untuk mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Engkau berikan kecukupan kepada kami, keberkahan kepada kami pada rezeki kami, keberkahan bersama keluarga kami sehingga kami mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah puasa dan lisan ini pun mampu kami jaga, seluruh jiwa dan raga ini mampu kami jaga agar selalu mendapatkan rahmat dari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pemberi rezeki. Jika rezeki kami tidak ada, adakan. Jika sedikit banyakkan, jika jauh dekatkan, jika di langit turunkan, jika di bumi dekatkan, jika sedikit banyakkan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di antara kami, keluarga kami, jamaah kami dan teman-teman kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, ringankan beban hidupnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sulit dan mendapatkan kesulitan, kesempitan, berikanlah kelapangan dan kemudahan. Jika di antara kami ada yang mempunyai hutang, berikan solusi untuk membayarnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, cenderungkanlah hati kami untuk mendatangi masjid-Mu ya Allah, untuk selalu memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang menjadikan murka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari murka dan laknat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup ada permintaan